Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zamaray, yang akan melanjutkan cerita tertunda setelah saya merasakan kesembuhan dari penyakit kanker darah pasca pengobatan di Singapura. Hampir sekitar 3 bulan saya benar-benar bugar melakukan setiap aktivitas dan berjumpa dengan banyak sahabat yang ingin silaturahmi pun terus berlanjut. Banyak yang sudah bertemu saya. Dari setiap sahabat yang mengungkapkan kisah hidupnya kepada saya jadi semakin terbuka pemikiran. Kalau ternyata di dunia ini begitu banyak yang senasib. Ceritanya memang tak pernah sama. Variasi kemelut yang terjadi pun bervariasi. Tapi intisari yang tersaji tidaklah berbeda. Bahwa antara saya dan mereka merasakan keterasingan pada diri. Bingung dengan perasaan, juga merasa lelah jika harus berpura-pura jadi pria. Sedangkan hati menyukai sesama pria juga. Memang sejauh ini saya hanya berjumpa dengan banyak lelaki yang mengalami gejolak gay. Walaupun ada beberapa wanita juga yang sempat datang dan bercerita jika dia merasakan keganjilan dirinya. Mengapa harus menyukai sesama wanita juga? Dan saya selalu menjawab dari setiap pertanyaan, kalau inilah salah satu bentuk ujian bagi kita dari Tuhan. Akankah kita menyerah? Ataukah kita akan bertahan sekuat tenaga? Semua itu ada pada pilihan hati masing-masing. Saya juga selalu menekankan, jika saya tidaklah menjadi orang yang paling suci dan berhak menghakimi setiap orang yang bertemu saya. Saya hanya ingin menjadi pendengar yang baik, teman kesendirian, dan sahabat sepenanggungan dari kesepian dan kebingungan sahabat-sahabat senasib. Itu saja. Pada suatu hari, pernah saya bertemu dengan seorang sahabat yang mengaku bahwa dirinya seorang gay. Dan dia ingin sekali curhat soal keganjilannya itu dengan saya. Sebut saja namanya John. Itu bukan nama asli. Dia seorang gay yang sudah sering menjalin hubungan sesama jenis. Dan dia pun bercerita sudah sangat sering sekali melakukan hubungan badan dengan sesama jenis. Bahkan ada yang sudah menjadi kekasih tetapnya. John pun membeberkan, pada akhirnya di balik kebebasan dia bisa melakukan hal itu dengan seenaknya. Tapi di balik hatinya yang terdalam selalu ada penyesalan dan pengakuan yang tak bisa dia bantah. Kalau hal itu adalah dosa yang akan dia tanggung di kemudian hari. John terus berusaha menyangkal pemikiran itu dengan caranya. Dia terus mencari pasangan dan dia terus umbar hawa nafsunya. Selain juga berpesta dan mencari kesenangan agar pemikiran akan dosa bisa dilupakan. Namun John tetap kembali tak bisa menghindari ketika dia sedang sendirian. Merasa kesepian, kemudian perasaan akan semua gejolak dosa itu kembali hadir. Katanya, dia lelah juga melakukan itu semua. Selain selalu mendapatkan pasangan yang hanya ingin have fun saja, dia pun kerap mendapatkan kesakitan hati akibat janji saling setia tidak ditepati. Selain ingin selalu ganti pasangan dan selalu tergoda lelaki baru jika bosan sudah mulai hadir pada pasangan tetapnya,
Hasilnya, John berpikiran kalau ini harus dihentikan. Dia ingin hidup tenang. Dia ingin hidup normal tanpa beban. Dia lelah dikejar kebohongan cinta sejenis. Dan dia capek dihantui ketakutan akan dosa pada akhirnya. Begitulah penuturannya. Saya terkadang bingung harus mengatakan apa untuk dilema ini semua. Yang saya bisa hanya menceritakan kisah hidup masa lalu saya, yang akhirnya bisa saya jadikan untuk jalan keluar dari segala permasalahan perang batin ini. Keluar dari lingkaran setan ini memanglah begitu sulit. Jalan terjal harus ditempuh, terutama harus mengalahkan keinginan nafsu. Jika itu bisa dilawan, insya Allah niat untuk berhenti pasti bisa. Ya, terkadang memang untuk mencapai kebahagiaan seutuhnya harus ada yang dikorbankan. Dan untuk masalah hal tabu seperti ini, keinginan diri kitalah yang harus dikorbankan. Saya pun mengatakan kalau saya belumlah menjadi lelaki sejati seperti kebanyakan orang yang disangkakan. Saya tetaplah Ray yang merasakan kegeyan ini sampai saat ini, yang masih mengagumi sosok pria. Tapi bedanya, sekarang saya selalu memiliki motivasi dan niat untuk berubah. Berubah menjadi orang yang lebih baik, yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika keinginan hati saya bisa memiliki kasih sejenis, bercinta, atau bahkan hidup bersama dengan pilihan hati saya hapus semua itu. Di dalam hati saya, biarlah di dunia ini saya harus berat menanggung rasa keinginan. Tapi semoga di akhirat nanti saya selamat sampai berjumpa dengan Rabb jika Allah meridhoi saya. Itu yang bisa saya ungkapkan kepada setiap sahabat yang datang. Sebagai ajakan, juga harapan semoga sahabat yang mendengarkan terinspirasi. Satu lagi yang selalu saya tekankan kepada sahabat yang berjumpa, termasuk John ini, saya selalu menyarankan agar jangan pernah bosan untuk berdoa. Ya, doa yang selalu menguatkan saya dari godaan lingkaran setan. Dan dengan doa, saya merasakan saya bisa tertolong dari lembah kesesatan. Hal semacam ini tidak bisa disebut penyakit, karena obat apapun tidak bisa menghilangkannya. Tapi saya yakini, kalau ini adalah penyakit hati. Dan dengan keyakinan itu, tidak ada yang mampu mengubah kecuali Sang Pencipta dan Pemilik hati, yaitu Allah, Zat yang Maha mengetahui isi hati. Jadi dengan doa, saya yakini semua niat kita yang ingin berubah, kita pasrahkan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara saya menerima sahabat-sahabat senasib. Kadang ada rasa bahagia karena saya dipercaya menjadi teman berbagi mereka. Tapi ada juga rasa sedih, terharu, dan kadang ngeri, membayangkan betapa sulitnya semua itu kami jalani. Namun yang pasti, saya harus terus mencoba untuk membawa mereka kembali ke dalam pemikiran yang benar. Dan semoga Allah memberikan ampunannya kepada saya, juga sahabat-sahabat semua yang masih memiliki pemikiran yang salah. Wallahu a'lam bishawab.